Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil eksaminasi dari putusan hakim nomor 113 garing pidana B garing 2007 garing PN PML tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah beberapa anggota kelompok kami. Abstrak. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkala, termasuk di dalamnya ialah konteks kesehatan. Maka dalam hal ini perlu dilakukannya upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Salah satunya ialah dengan menyediakan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan penyalahgunaannya yang sering terjadi terutama di kalangan anak muda, karena hal ini sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dan keselamatan penyalahgunaannya. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia. Salah satu kasusnya ialah yang terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika dengan nomor pengadilan 113/B/2007/PN-PML tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dalam kasus ini dilakukan oleh Bambang Suroto yang dalam hal ini dikenakan dakwaan berlapis karena tertangkap sebagai pengedar dan sekaligus pengguna. Kasus penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh Bambang Suroto alias Gentolet bin Rifai pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa terdakwa telah mendapat titipan daun ganja sebanyak 4 bungkus seberat 0,5 kg yang dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan menggunakan lakban berwarna coklat dari teman terdakwa bernama Bonek untuk dijual kepada pembeli. Hal-hal yang memberatkan terdakwa berupa perbuatannya meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda. Sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Kaspos. Pertama, bahwa terdakwa telah mendapat titipan daun ganja sebanyak 4 bungkus seberat 0,5 kg yang dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat dari teman terdakwa bernama Bonek untuk dijual kepada pembeli. Yang kedua, bahwa menurut pengakuan Bonek, daun ganja tersebut dibeli dari Tanjung Priok, Jakarta seharga Rp2.200.000. Ketiga, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2007 sekitar jam 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, didatangi seseorang pemuda yang mengaku penduduk Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Kemudian pemuda tersebut mengatakan bahwa ada anak sekolah yang membutuhkan atau mau membeli daun ganja. Keempat, bahwa terdakwa kemudian membonceng sepeda motor pemuda tersebut menuju Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, tempat di mana anak sekolah yang membutuhkan daun ganja tersebut berada. 5. Bahwa sesampainya di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan anak sekolah yang pada saat itu memboncengkan seorang perempuan muda, lalu mengajak terdakwa untuk bertransaksi daun ganja di jalan pesawahan dan terdakwa menyetujuinya. 6. Bahwa dalam perjalanan di pertengahan jalan persawahan Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, anak sekolah tersebut berhenti sehingga terdakwa kemudian mengeluarkan daun ganja untuk melakukan transaksi jual beli. Yang ketujuh, bahwa tiba-tiba anak sekolah tersebut kemudian menangkap terdakwa dan ternyata anak sekolah tersebut adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran dan menyita barang bukti berupa
Dari tangan terdakwa, 4 bungkus daun ganja siap pakai yang dibungkus kertas koran dengan masing-masing ukuran seberat 0,25 kg. Kedelapan, bahwa terdakwa sering menggunakan sendiri barang tersebut dan setelah terdakwa menggunakan atau menghisap daun ganja, perasaan terdakwa menjadi senang karena ingin tertawa terus dan mengantuk. Yang kesembilan, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan juga terdakwa belum pernah dihukum. Selanjutnya, dakwaan. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan berlapis di mana dakwaan primer didasarkan pada pasal 81 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan dakwaan subsidiar didasarkan pada pasal 85 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika kasus berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada. Putusan majelis. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka majelis hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Bambang Suroto alias Gentolet bin Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa dan mengedarkan narkotika golongan 1 jenis ganja. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 5 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 5 juta rupiah. Yang keempat, menetapkan menjatuhkan pidana pengganti denda selama 4 bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar lunas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keenam, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Ketujuh, menetapkan barang bukti berupa 4 bungkus daun ganja siap pakai yang terbungkus kertas koran dengan masing-masing ukuran dirampas dan dimusnahkan. Yang kedelapan, membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan analisis terhadap aturan hukumnya, maka kepemilikan narkoba pada terdakwa tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan juga hak kepemilikannya tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan tidak adanya bukti yang melindungi kepemilikan. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah benar apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Bambang Suroto telah terbukti secara sah dan makinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman melanggar pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primer. Hal-hal yang membuat lamanya masa tahanan adalah resahnya masyarakat dan juga dapat merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesalinya dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta tidak akan mengulanginya dan juga terdakwa belum pernah dihukum. Selain dari itu, dalam menentukan putusan dilihat dari aspek substansi hukum, maka pemaknaannya lebih luas daripada sekedar stelsel normal hukum. Dalam hal ini, Friedman memasukkan pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Apabila dilihat dari argumentasi teori yang digunakan hakim, maka dapat diketahui bahwa dalam putusan ini tidak ditemukannya landasan teori yang relevan yang digunakan dalam memutuskan perkara. Hal inilah yang kemudian melemahkan kualitas putusan hakim tersebut. Seharusnya hakim sebelum memutuskan perkara menelaah mengenai teori penjatuhan sanksi pidana atau teori gabungan sebagai dasar dalam penjatuhan pidananya. Barda Nawawi Arif dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan. Terhadap terdakwa yang mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau
perawatan. Kata dapat ditafsirkan bahwa hakim tidak wajib atau selalu memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Dalam menerapkan ketentuan tersebut, hakim harus bersifat arif dan bijaksana. Terungkap dalam perkara ini bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika. Hal ini berarti bahwa seharusnya hakim menilai apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengalami ketergantungan atau tidak, sehingga kepadanya diharuskan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Kesimpulan. Pertama, dalam putusan ini hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Namun, hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan pasal 25 Undang-Undang Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan hukumnya belumlah jelas. Kedua, kami berargumentasi bahwa putusan perkara nomor 113-P.B/2007-PN.PML tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif karena hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 47 Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang narkotika sehingga nilai kepastiannya terabaikan. Seharusnya hakim menilai terlebih dahulu apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengalami ketergantungan atau tidak, sehingga kepadanya diharuskan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial, yakni memelihara tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahkan yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.